Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang LK 3.1 menyusun best practice. Menyusun cerita praktis baik atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi SDN Mekar Mukti 02, lingkup pendidikan sekolah dasar. Tujuan yang ingin dicapai meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa pada pelajaran SBDP. Penulis Elah Nurlailah SPD, tanggal 23 September 2022. Situasi kondisi yang menjadi latar belakang masalah mengapa praktek ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktek ini. Latar belakang masalah dari praktek pembelajaran ini adalah 1. Siswa belum termotivasi dalam belajar. 2. Pembelajaran masih berpusat pada guru. 3. Guru belum inovatif dalam pemberian motivasi belajar terhadap siswa. 4. Guru belum menggunakan metode yang tepat dan kreatif dalam penyampaian materi. 5. Guru belum menggunakan media pembelajaran yang tepat. 6. Guru belum menggunakan model pembelajaran yang tepat. 7. Guru kurang berinteraksi dengan siswa dalam pembelajaran. 8. Guru belum sepenuhnya menguasai dunia teknologi. 9. Guru kurang memahami pentingnya teknologi dalam pembelajaran. Berdasarkan poin-poin di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa guru pada saat mengajar belum menggunakan media dan metode pembelajaran dan cenderung monoton, sehingga pembelajaran masih banyak menggunakan metode ceramah atau berpusat pada guru. Mengapa praktek ini penting untuk dibagikan? Karena 1. Supaya siswa termotivasi dalam belajar. 2. Supaya guru bisa memperbaiki cara dan model pembelajaran pada masalah berikut. 3. Supaya guru lebih kreatif dan inovatif dalam menanggapi masalah tersebut. 4. Supaya guru lebih termotivasi dalam menghadapi masalah siswa yang seperti ini. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktek ini? Peran saya sebagai guru harus bisa mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan pembelajaran siswa. 2. Peran saya sebagai pendidik harus mampu mendidik siswa untuk lebih baik dalam memotivasi siswa dalam belajar. 3. Peran saya sebagai guru harus bisa menggunakan model dan metode pembelajaran yang tepat untuk siswa. Tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Setelah dilakukan identifikasi masalah dengan refleksi diri, wawancara dengan guru, kepala sekolah, dan pakar, maka beberapa tantangan yang terjadi yaitu 1. Mengubah metode pembelajaran menjadi berpusat pada siswa. 2. Menggunakan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran. 3. Mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. 4. Menggunakan model pembelajaran yang tepat. 5. Membentuk kelompok kecil saat pembelajaran agar pembelajaran lebih efektif. 6. Menggunakan media yang tepat dalam pembelajaran. Dari tantangan di atas, maka harus 1. Siswa harus bisa termotivasi dalam belajar. 2. Siswa harus bisa fokus saat pembelajaran. 3. Guru harus menguasai materi pedagogik. 4. Guru harus menguasai materi profesional. 5. Guru harus menguasai media pembelajaran. 6. Guru harus mampu menguasai model pembelajaran yang tepat. Yang terlibat dalam tantangan ini adalah guru dan peserta didik. Aksi. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut?
Strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi tersebut. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menghadapi tantangan tersebut adalah dengan menggunakan model pembelajaran PJBL sebagai berikut. Fase 1, menentukan pertanyaan mendasar atau start with essential question. Apa yang dimaksud dengan kolase? Bagaimana cara membuat kolase? Fase 2, menyusun perencanaan proyek. Siswa bersama guru membentuk kelompok belajar. Siswa duduk secara berkelompok menjawab pertanyaan pemantik yang diajukan oleh guru terkait materi ajar kolase. Fase 3, menyusun jadwal. Siswa menyimak tayangan video cara membuat kolase dari kertas untuk mendiskusikan perencanaan proyek bersama guru dan menyepakati jadwal pelaksanaan proyek, membuat kolase dengan pantauan guru. Fase 5, penilaian hasil. Siswa menyajikan kolase dari kertas yang telah dibuat dan guru melakukan penilaian terhadap hasil proyek peserta didik dengan kriteria yang telah ditentukan. Fase 6, evaluasi akhir. Siswa mempresentasikan hasil pembuatan kolase dan bersama guru saling mengevaluasi hasil dan kelompok lain. Siswa memberikan kesan terhadap pelaksanaan proyek yang dilakukan, kendala dan kelebihan pelaksanaan proyek, dan bersama guru saling mengevaluasi hasil dari kelompok lain. Strategi yang digunakan adalah 1. Mengajak siswa melaksanakan model pembelajaran PJBL. 2. Membentuk kelompok belajar siswa saat pembelajaran. 3. Saya menstimulus siswa agar aktif dalam kelompoknya dan membimbing siswa secara menyeluruh dalam kegiatan kelompok. 4. Menyemangati mendampingi siswa supaya tidak malu-malu dan lebih percaya diri pada saat mengekspresikan dan menyajikan hasil karya di depan kelas. 5. Berkolaborasi dengan suami pada saat pengambilan video. 6. Meletakkan HP alat perekaman pada posisi yang tepat supaya pencahayaan video yang diambil tidak terlalu terang atau gelap. 7. Tidak menunjukkan layar in focus secara langsung pada saat pembelajaran. 8. Lebih banyak berkeliling atau berpindah tempat pada saat proses pembelajaran berlangsung. Proses pelaksanaan melibatkan siswa, 2. Guru, 3. Suami yang mengambil video rekaman saat pembelajaran, 4. Kepala sekolah selaku pemimpin yang selalu memberikan masukan, motivasi, kemudahan dalam menjalankan. 5. Dewan guru juga memberikan motivasi dan sedia membantu dalam prosesnya. Sedangkan sumber daya atau materi yang diperlukan, proyektor, laptop, printer, kertas HPS, dan internet. Buku teks pelajaran, buku guru, buku siswa, dan buku referensi lainnya. Refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dan aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain berkaitan dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan adalah 1. Dengan menerapkan model pembelajaran PJBL, maka pembelajaran berpusat pada siswa. 2. Peserta didik menjadi lebih efektif dan percaya diri. 3. Peserta didik diajak untuk kolaboratif kerjasama dalam menyelesaikan proyek secara berkelompok. 4. Memotivasi siswa dalam mempresentasikan hasil proyek. 5. Data hasilnya ada di lampiran 1. Respon orang lain terhadap strategi yang dilakukan adalah strategi positif melalui model pembelajaran PJBL. Guru harus mengikuti sintak dari model pembelajaran PJBL sehingga lebih terstruktur dan terarah. Pemilihan model PJBL sangat meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Respon siswa sangat senang karena siswa bisa lebih paham. Bukti referensi pengembangan PJBL dari rekan atau kepala sekolah. Faktor keberhasilan ini ditentukan oleh kesadaran guru meningkatkan kemampuan dalam melakukan pembelajaran,
bisa memotivasi siswa sehingga guru selalu mencari solusi dalam menghadapi tantangan pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Pembelajaran dari keseluruhan proses adalah menggunakan model pembelajaran yang sesuai, yaitu model pembelajaran PJBL, dukungan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Demikian penjelasan tentang LK 3.1. Terima kasih.